怎么一点感觉都没有？不，好孩子，不，按我的命令去做3件事，由衷等他，过时不候。自然是相当精妙，能够尽早抽身吧。打算对你女儿动手吧？我才好和6皇子谈，于某就放心了。告辞。还请父亲成全。父亲，孩儿答应。录起来也难免人多眼杂，一步，到时一看便知。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih di kediaman Su Yi, yang dimana pada saat ini di sana Su Yi kedatangan tamu tak diundang yang adalah Xiao Leng dan juga Tuan Wen. Seperti diketahui jika Xiao Leng diperintah oleh patriark keluarga Yu untuk mengajak Tuan Wen dalam menghajar Su Yi. Itu karena di tempo lalu Su Yi telah menyinggung putrinya. Awalnya Tuan Wen begitu pede bisa mengalahkan Su Yi, bahkan dia tidak berbasa-basi lagi, langsunglah mengarahkan ular merahnya dan menyerangnya. Tapi tak disangka hanya dengan 1 tangan aja, ular yang dianggap berbahaya itu malah ditangkap Su Yi dengan begitu mudah. Su Yi sangatlah paham dengan identitas ular ini yang biasa mengkonsumsi darah. Selain itu dia juga mengetahui setiap pertumbuhan ular ini ketika sudah menjadi dewasa. Katanya jika sudah dewasa, ular ini memunculkan sebuah tanduk dan sisik yang begitu keras. Jelas Tuan Wen menjadi kaget bagaimana bisa lord kita mengetahui identitas dari ular merahnya. Dan sekarang Su Yi bilang jika Tuan Wen tidaklah bisa pergi lagi karena dia akan menjadi santapan si ular merah. Mendengar itu, Tuan Wen pun ketakutan sembari mundur karena dia tidak percaya Lord Su Yi mampu menahan racun ularnya. Yang sudah jelas, Su Yi bilang kalau serangan Tuan Wen sangatlah lemah dan bisa dikatakan penyerangan yang dilakukan ini sangat memalukan. Melihat itu, Tuan Wen masihlah enggan percaya, bahkan saking paniknya, ia pun terjatuh yang akhirnya Su Yi pun menyerang balik Tuan Wen menggunakan ular miliknya hingga tewas. 怎么一点感觉都没有？不可能！不，好孩子，不，别！ Pada saat ini, Xiao Leng begitu kaget bahkan dia tidak mampu berbuat apapun ketika melihat Tuan Wen tewas di depannya. Namun meskipun merasa panik, Xiao Leng mengingatkan Su Yi mengenai kini Su Yi telah dianggap menyinggung keluarga Yu dan pasti keluarga Yu-nya akan membalas dendam. Namun Su Yi masihlah santuy, bahkan dia bilang tentang kematian Tuan Wen bukanlah ulah dirinya, melainkan ulahnya sendiri. Sementara untuk Xiao Leng lebih baik tidak membalas dendam kepada dirinya dan segera pergi untuk melaporkan kematian Tuan Wen pada keluarga Yu. Lord Su Yi bilang jika dirinya tidaklah takut pada keluarga Yu dan bahkan menantang patriarknya untuk segera mendatanginya. Sebelum pergi, Xiao Leng diminta untuk membawa kembali hadiahnya karena katanya hanya putri keluarga Yu lah yang pantas mendapatkan hadiah ini. Segera Xiao Leng pun pergi sembari membawa mayat Tuan Wen dan di perjalanan dia begitu kagum dengan kekuatan Su Yi yang sangat luar biasa. Menurutnya kekuatan Su Yi ini sudah di luar imajinasinya dan berharap agar keluarga Yu segera berhenti untuk berhadapan dengan Su Yi. Di kediaman Su Yi dia tentu ingin menunggu kedatangan dari keluarga Yu malam ini juga. Hal itu diinginkan disebabkan jika keluarga Yu beneran datang, maka Su Yi akan mendapatkan berbagai barang jarahan. Dan nanti setelah masalahnya di kota Gonju selesai, dia akan segera pergi ke Akademi Tian Yuan. Scene kemudian berpindah di aula keluarga Yu. Terlihat Xiao Leng melaporkan tentang Lord Su Yi yang sulit dihadapi. Bahkan saking takutnya ia sampai-sampai meminta sang patriark untuk tidak mengusiknya.
Tapi sang patriark menolaknya. Dia bahkan meminta Xiaoleng untuk kembali melakukan tugas, di mana sang patriark memiliki sebuah rencana menghancurkan Sui dengan cara licik, yakni dia ingin memancing pangeran ke-6 untuk menghajar Sui. Mendengar itu, meskipun setuju, Xiaoleng tetaplah merasa khawatir. Namun beberapa tugasnya ini sangatlah menguntungkan keluarga Yu, yang bahkan menjadikannya sangat pede bisa menghajar Sui. Dia menyayangkan kekuatan Sui yang sangat kuat tapi tidaklah mungkin bisa bertahan dari gempuran keluarga Yu, sang gubernur dan juga sang pangeran. Alhasil dia pun langsung menduga jika kematian Sui tak lama lagi akan datang. Tapi karena Sui sudah menyelamatkannya, jadinya dia berharap agar Sui mampu segera melarikan diri. 传我的命令去做3件事，说1个时辰后，我会前往拜访吴中等他，过时不候。族长嗅到了危险的气息，就是打算利用总督大人对付素衣，自然是相当精妙。罢了，这能够尽早抽身吧。 Singkat cerita, keesokan harinya pun tiba. Kini kita beralih ke tempat sang gubernur yang kedatangan seorang yang tiada lain adalah Patriark Yu sendiri. Bisa dibilang hubungan keduanya lumayan bagus, terlihat respon dari sang gubernur begitu antusias saat menyambut kedatangan Patriark Yu. Kedatangan dari Patriark Yu tiada lain ingin melaporkan sebuah masalah yang berkaitan dengan kenalan pangeran ke-6 yang bernama Sui. Patriark Yu bilang jika Sui telah melukai putrinya di tempo lalu. Sontak mendengar itu, sang gubernur pun menjadi kesal dan memintanya untuk mengatakan secara detail dengan mengajaknya untuk masuk. Kan tetapi Patriark Yu menolaknya dan meminta agar sang gubernur bertindak adil dengan cara menghukum Sui dengan cara berbicara pada pangeran ke-6. Langsung aja sang gubernur pun setuju dan Patriark Yu pun pamit dari sana. 这茶话会不是要召开了吗？打算对你女儿动手吧？ 我才好和6皇子谈，于某就放心了。告辞。 Tapi sang gubernur ini seperti ular, karena di depan dia baik tapi di belakang dirinya ini sungguhlah jahat. Yang dimana masalah yang Patriark Yu alami akanlah dimanfaatkan olehnya untuk mengajaknya menjadi sekutunya dalam memperebutkan tahta kaisar nantinya. Setelah kepergian Patriark Yu, datanglah sang anak yang mempertanyakan pergerakan ayahnya ketika nanti berhadapan dengan Sui. Namun sang ayah tidaklah mau mengatakannya dan hanya bilang jika ini bukanlah urusannya. Namun sang anak tetaplah kekeh ingin mengetahuinya. Hal itu dikarenakan dia ingin Sui secepatnya tewas karena dia menginginkan Ling Zhao yang masih menjadi istrinya Sui. Bisa dikatakan kalau anaknya ini sangatlah menyukai Ling Zhao, bahkan dia ingin menikahinya. Sebetulnya sang gubernur sudah sedari dulu mengirimkan sebuah surat pada keluarga Wen untuk memutus pertunangan Sui. Namun di saat ini hal itu tidak terjadi dikarenakan Ling Zhao lah yang menolaknya. Meski begitu sang anak tidaklah menyerah, yang bahkan dia meminta sang ayah mengundang Ling Zhao dan keluarganya dalam pesta teh yang diadakan seminggu lagi. Awalnya sang ayah seperti enggan melakukannya karena menurutnya hanya demi seorang wanita dirinya harus memohon pada keluarga Wen. Tapi ketika melihat anaknya berlutut memohon kepadanya, jadinya tak ada pilihan lain selain mengiyakannya. 当面跟他们说清楚这件事，还请父亲成全。他只能充当你的妾室。父亲，孩儿答应。 Singkat cerita, keesokan harinya Lord Sui telah bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Di luar dari kediamannya sudah hadir Jinglong yang sudah menunggu Lord kita. Sontak kedatangannya membuat Cajin menjadi penasaran dengan tujuan menemui Lord kita, karena kemarin saja dia langsung pergi saat sudah bertemu Sui. Yang sudah pasti Jinglong ini ingin meminta maaf pada Sui dikarenakan kemarin dia sudah membocorkan semua informasi tentang Lord kita kepada kedua orang kemarin, yaitu Xiaoleng dan juga Tuan Wen. Kedatangannya kemari ingin meminta maaf atas kelancangannya karena dia dipaksa dan tidak memiliki pilihan lain. Mendengar itu, Sui pun memaafkannya. Dan sebagai permintaan maaf, Jinglong mengajak Sui untuk tinggal di kediamannya saat berada di kota Zhongzhou. Singkat cerita, mereka pun sampai dan di sana Jinglong pun mengenalkan kediamannya kepada Sui. Namun Sui tidaklah mau memiliki hutang budi. Jadinya dia meminta Cajin untuk memberikan uang pembelian rumah ini kepada Jinglong.
Awalnya Jinlong menolaknya, tapi Sui tetaplah kekeh, jadinya Jinlong pun menerimanya. Scene kemudian berpindah pada sebuah tempat yang terdapat pangeran ke-6 dan juga bibinya. Ketika tengah berjalan, si bibi merasakan adanya yang tidak beres di tempat ini. Yang ternyata memanglah benar kalau di tempat itu sudahlah banyak praktisi yang sedang memperhatikannya. Dan tak lama dari arah depan muncullah seorang praktisi yang langsung melakukan serangan. Si bibi yang melihatnya jelas tidaklah tinggal diam dan langsung meladeninya. Pada saat ini si bibi dan pangeran beneran sudah dikepung oleh kelompok ini. Dan apakah sang pangeran mampu melawan kelompok ini? Ataukah mereka akan ditangkap? Jika penasaran, maka kita tunggu aja untuk episode selanjutnya yang akan Mimin upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.